Saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019. 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Tanggapan Habib Rizik bubar ini gimana? Masuk tadi dalam. Tanggapan FPI kalau dibubarkan gimana, Pak? Habib Rizik bilang gini, tolong kita persiapkan langkah hukum, gugat PT UN. Kalau misalnya nanti format resmi dari pemerintah yang terkait dengan pembubaran sudah keluar, kita akan mengajukan gugatan PT UN. Tapi kan dari 2019 memang sudah dinyatakan, Pak. Kenapa? Untuk dibubarkan secara organisasi sudah selesai. Namun secara de jure sekarang tanggal 30 Desember. Justru itu bertentangan karena kan Mahkamah Konstitusi mengatur pasal 8 di ketentuan Mahkamah Konstitusi putusan nomor 82 tahun 2013 bahwa itu tidak ada pendaftaran itu. SKT itu tidak wajib, sukarela saja. Tapi pernah mau diurus nggak, Bang? Oh, diurus, tapi kita pas ada SKT kendala. Kita secara formal kita mengajukan, kita juga secara bertahap komunikasi dengan yang ada di Kementerian Dalam Negeri dan macam-macam. Tapi kan ini ada kendala, sudahlah biarkan saja. Yang penting kita niatnya baik secara hukum, kita mengikuti secara prosedur yang benar. Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan dari Front Pembela Islam. Bapak Kapolri mengeluarkan maklumat dengan nomor MAK /1/1 Romawi tahun 2021 tertanggal 1 Januari 2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Sindir maklumat yang larang konten FPI. Rocky, nanti huruf F, P, dan I hilang dari alfabet Indonesia. Itu konyolnya, berkali-kali saya sebut, ini kekonyolan dari kekuasaan disebabkan karena keinginan untuk menangkap orang. Itu bodoh betul. Ya, ini kan sebenarnya kalau soal memahami milenial ini harusnya kan Istana juga punya dong, karena mereka punya banyak staf khusus milenial gitu. Entah kalau sekarang mereka sudah pada gak nongol karena beberapa diantaranya kena kasus gitu. Saya bisa membayangkan kemarin kita misalnya membahas soal kaos. Kalau tiba-tiba ada orang sekarang menggunakan kaos cuman FPI saja gitu, terus tiba-tiba kemudian aparat melakukan razia dan kemudian terjadi perdebatan bahwa singkatannya bukan Front Pembela Islam, ya tadi yang saya sebut Front Pencinta Islam, Front Pemersatu Indonesia, Front Pencinta Indonesia, kan itu jadi saya kira nanti akan jadi konyol dan kasihan sekali kalau aparat untuk dikerahkan di hal-hal yang seperti itu. Ini benar-benar. Jadi pertama memusuhi baliho, lalu memusuhi kaos, sekarang memusuhi huruf. Jadi nanti ada huruf yang FPI nggak boleh dipasang berurutan itu. Jadi kalau kita mau nulis sesuatu, kita mesti pastikan bahwa I-nya di depan, IPF, IFP. Kalau FPI kena kasus. Jadi ada rejim pembenci huruf atau ini benar-benar absurd ini negeri ini. Oke, Bung Rocky, ini sekarang saya mencoba lebih serius nih. Pertanyaan saya, mengapa sih kemudian pemerintah selalu mengambil pendekatan jalan kekerasan? Seperti kita pernah singgung-singgung juga soal pendekatan politik jalan buntu gitu. Karena kan dalam situasi sekarang itu bagaimanapun juga pemerintah itu perlu katakanlah memobilisasi semua potensi di Indonesia itu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Dan kita kan tahu kan persoalan FPI ini kekuatan juga cukup besar dan kemudian umat Islam di belakangnya juga cukup besar. Kalau dia lebih diakomodir kan jauh lebih bermanfaat ketimbang dimusuhi seperti sekarang. Saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Pelarangan aktivitas Juni ormas Front Pembela Islam oleh pemerintah menuai pro dan kontra di masyarakat. Tak sedikit dari publik yang menilai bahwa pembubaran ormas yang didirikan oleh Habib Rizik itu tidak sah. Sejumlah tokoh dan politisi termasuk pengamat politik dan filsuf Rocky Gerung bahkan menilai bahwa dikeluarkannya maklumat Kapolri tentang peringatan untuk tidak mengakses dan menyebarluaskan konten terkait FPI terkesan menakuti rakyat.
Dalam keterangan yang disampaikan saat berdialog dengan Hersubeno Arif, Rocky menilai bahwa rezim saat ini terkesan seperti sedang berupaya memerintahkan pelarangan penggunaan huruf F, P, I dalam semua kata bahasa Indonesia. Orang nanti mengalami kegalauan. Begitu dia mau bikin kelompok studi yang di depannya ada front, dia ragu-ragu. Begitu dia mau bikin pegelaran musik yang di dalamnya ada kata P, pembelah, ragu-ragu lagi. Kata I yang dimaksudkan dengan Indonesia, nanti dianggap itu I artinya Islam, ujar Rocky Gerung. Seperti dikutip pikiran rakyat depok.com dari kanal YouTube miliknya. Dia pun menyinggung perihal pernyataan Mahfud MD sebelumnya yang memperbolehkan dibentuknya ormas dengan nama apapun, termasuk yang menggunakan akronim FPI. Artinya Mahfud MD itu harus tegur Kapolri. Kan dia Menko Polhukam yang membawahi soal-soal keamanan. Jadi dia mesti katakan pada Kapolri bahwa itu keliru mengeluarkan maklumat yang melampaui kewenangannya, tuturnya. Menurutnya, maklumat Kapolri yang melanggar penggunaan atribut FPI ini mendahului keputusan pengadilan dan proses negosiasi. Pengamat politik itu juga menyindir maklumat berisi larangan itu dengan menyebutkan bahwa nantinya Indonesia hanya akan memiliki 23 alfabet. Karena 3 huruf F, P, dan I sudah nggak boleh dipakai, ujarnya. Seperti yang diketahui, Kapolri pada Jumat 1 Januari 2021 mengeluarkan maklumat yang salah satu isinya berbunyi peringatan kepada masyarakat untuk tidak mengakses dan menyebarluaskan segala konten yang berkaitan dengan FPI. Maklumat ini diterbitkan usai ormas yang digawangi oleh Habib Rizik Syihab itu ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia pada Rabu 30 Desember 2020 lalu. Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan dari Front Pembela Islam. Bapak Kapolri mengeluarkan maklumat dengan nomor MAK /1/1 Romawi tahun 2021 tertanggal 1 Januari 2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Itu konyolnya, berkali-kali saya sebut ini kekonyolan dari kekuasaan disebabkan karena keinginan untuk menangkap orang, kan itu bodoh betul. Ya, ini kan sebenarnya kalau soal memahami milenial ini harusnya kan Istana juga punya dong, karena mereka punya banyak staf khusus milenial gitu. Entah kalau sekarang mereka sudah pada gak nongol karena beberapa diantaranya kena kasus gitu. Saya bisa membayangkan kemarin kita misalnya membahas soal kaos. Kalau tiba-tiba ada orang sekarang menggunakan kaos cuman FPI saja gitu, terus tiba-tiba kemudian aparat melakukan razia dan kemudian terjadi perdebatan bahwa singkatannya bukan Front Pembela Islam, tapi ya tadi yang saya sebut Front Pencinta Islam, Front Pemersatu Indonesia, Front Pencinta Indonesia, kan itu jadi saya kira nanti akan jadi konyol dan kasihan sekali kalau aparat untuk dikerahkan di hal-hal yang seperti itu. Ini benar-benar. Jadi pertama memusuhi baliho, lalu memusuhi kaos, sekarang memusuhi huruf. Jadi nanti ada huruf yang FPI nggak boleh dipasang berurutan itu. Jadi kalau kita mau nulis sesuatu, kita mesti pastikan bahwa I-nya di depan, IPF, IFP. Kalau FPI kena kasus. Jadi ada rejim pembenci huruf atau ini benar-benar absurd ini negeri ini. Oke, Bung Rocky, ini sekarang saya mencoba lebih serius nih. Pertanyaan saya, mengapa sih kemudian pemerintah selalu mengambil pendekatan jalan kekerasan? Seperti kita pernah singgung-singgung juga soal pendekatan politik jalan buntu gitu. Karena kan dalam situasi sekarang itu bagaimanapun juga pemerintah itu perlu katakanlah memobilisasi semua potensi di Indonesia itu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada.
Dan kita kan tahu kan persoalan FPI ini kekuatannya juga cukup besar, dan kemudian umat Islam di belakangnya juga cukup besar. Kalau dia lebih diakomodir kan jauh lebih bermanfaat ketimbang dimusuhi seperti sekarang.